Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini saya punya tamu Kang Dadan dari Gayafon, Gayafon Channel, sama-sama orang Bandung. Assalamualaikum Kang Dadan. Waalaikumsalam. Ngapain kita di sini Kang? Ya, sekarang ini lagi rame kan ya. Nah, Di Akang sendiri, kalau ada yang komen nggak sih di komen-komen video si mending pokok gitu? Ada nggak sih? Itu udah capek Kang. Sekarang lagi hebohnya semua handphone di harga 3 jutaan pokoknya dimendingin sama Poco X3 NFC. Saya juga jadi penasaran nih kan. Padahal Kang, padahal ya. Ada itu yang Akang punya apa? Ini Infinix Zero 8. Harganya hanya 3 jutaan ya. 3 jutaan juga ya. Tapi harusnya secara spesifikasi handphone ini tuh nggak terlalu kalah sama Poco X3 NFC. Jadi di sini kita bakalan ngebuktiin ya Kang ya. Apakah benar Poco X3 NFC ini benar-benar se-hype itu, sebagus itu, dan kalau ditantang sama Infinix ini tuh gimana posisinya di mana gitu, bagusan mana. Oke. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pengen beli Poco X3 ini. Jadi gimana nih? Bagus mana ini antara Pocophone X3 NFC ini atau Infinix Zero 8? Cek saya mah iya Kang, Infinix Zero 8. Infinix ya Kang? Yakin Kang? Ini Poco Kang yang dimending-mendingin sama umat. Yang ini kata saya malah Poco Kang. Kita buktiin. Oke. Kita cari yang samanya dulu ya. Cari yang samanya dulu. Boleh. Apa Kang yang samanya? Desainnya kumaha Kang? Kalau desainnya masih sama mirip-mirip ya. Dari bahannya sih polikarbonat ya. Sama-sama. Kameranya glossy, kameranya ada 4. Fingerprint di kiri sama. di pinggir bener sama. Terus pansol juga ya sama ya. Ya, pansol juga. Sama. Jadi modern lah ya. Jadi desainnya selera gitu. Ya, desain mah menurut saya mah selera sih ya. Selera ya. Tapi saya suka sih Kang ini emas, ada hitam-hitam. Kalau yang di Poco juga sebenarnya ada di tulisannya. Dia ada apa ya? Efek-efek gitu juga, efek pantulan juga. Sama sih. Intinya desainnya seimbang lah ya. Tergantung selera. Tapi yang jelas Pocophone sedikit lebih kecil, kalau Infinix sedikit lebih besar. Nah, itu dimensinya. Kalau performa Kang, kalau ngomongin performa menurut saya sih kalau dicek skor Antutu si Infinix Zero 8 ini yang dapat sedikit lebih gede ya. Sedikit lebih gede. Tapi ini 8 nanometer Kang chipsetnya. Kalau itu kan hanya 12. Jadi ini lebih efisien. Efisien dayanya emang bagusan Poco, tapi kalau dilihat dari statistik kertasnya si MediaTek ini clock speednya lebih tinggi. Clock speednya ya. Daripada GPU-nya juga ya. GPU-nya skor GPU-nya juga lebih gede, lebih bertenaga daripada yang Poco. Tapi kalau main game kalau saya bandingin tadi kayaknya ya beda 11-12 lah ya. Jadi mungkin kalau untuk sektor performa ini kita masukin ke persamaan, setara aja sama Infinix. Terus apa lagi Kang yang sama Kang? Nah, yang Infinix Zero 8 ini sudah support 33 watt fast charging. Oh, ini juga udah Kang, 33 watt juga. Jadi ngecasnya hanya 1 jam 5 menit beres. Berarti sama ya, setara ya. Terus apa lagi nih? Pendinginnya gimana nih? Pendinginnya, oh ya, di sini juga udah ada liquid cooling juga. Dia udah punya sistem pendingin yang advance. Infinix gimana? Belum ada kan? Saya lupa. Ada kayaknya. Ada juga. Sombong amat. Di sini juga ada. Oke, jadi sistem pendinginnya kembali imbang ya, sama-sama punya sistem pendingin khusus. Jadi kalau kita main game berlama-lama di sini udah cukup nyaman. Oke. Kemudian saya mau ngomongin yang bagus-bagusnya dulu Kang dari Pocophone ini Kang dibanding Infinix ya. Jadi saya yakin nih yang ada di Pocophone ini di poin-poin ini nggak akan ada di Infinix. Oke. Yang pertama, jelas Kang. Refresh rate layar 120 Hz. Bener. Itu kan hanya 90 Hz Kang. Ini 120 di handphone 3 jutaan. Tapi Kang, eta guna 120 Hz teh buat ngegame dengan spek yang itu. Ya kan gaya Kang bisa ngomong kan sama baturan gitu. Iya, refresh-nya 120 Hz. Ya, nggak guna sih ya. Jadi memang idealnya gitu. Kalau mau refresh rate layar 120 Hz berarti gamingnya juga prosesornya bisa ngejalanin gaming di 120 frame per second. Tapi ini Snapdragon 732 nya. Jadi nya game
Subway Surfer mah bisa gitu 120 fps. Tetap optimal mah 90 Hz. Iya, kalau mungkin untuk chipset mid range ya. Kalau menurut saya memang kalau mau optimalnya di 90 Hz itu udah yang paling maksimal lah. Kayaknya kalau 120 Hz chipsetnya nggak narik gitu ya kan. Jadi percuma, agak mubazir, refresh rate layar 120 Hz di kelas mid range, tapi malah baterainya yang boros ya kan ya. Benar. Sedikit banyak bakalan butuh baterai yang lebih gede. Oke, kita lupain Kang 120 Hz. Oke. Mana lagi Kang? 90 Hz cukup ya. Tapi yang nggak bisa dilupain adalah touch sensing, touch sampling Kang. Di sini 240 Hz. Kalau di Zoom hanya 180 Hz kan. Jadi itu main gamenya tuh lebih instan, lebih cekatan, lebih lincah. Ya kan? Emang enak yang di situ. Nah, kebukti kan nih. Saya kasih footage-nya. Oke, lanjut. Oke, siap. Baterainya Kang. Baterainya siap. 5160 mAh berbanding 4500 mAh. Lumayan Kang, 500 teh. Bisa beli bakso ditusuk kecapan 500. Ya, lumayan. Yang penting seharian bisa lah ya. Sehari bisa ya, tapi memang ini juga nggak awet-awet amat sih. Jadi sehari 24 jam kalau saya main Genshin Impact kurang lebih ya 3 jam sehari itu paling hanya 24 jam, nggak bisa lebih. Karena ya itu mungkin refresh rate layarnya juga yang 120 Hz butuh baterai yang lebih besar. Betul. Kemudian tapi ya mungkin yang nggak bisa dibantah Kang, keluaran suara speaker stereonya Kang. Ini susah Kang. Kalau itu ini mah saya ngaku kalah. Ngaku ya. Ini suaranya one of the best untuk harga 3 jutaan. Jadi suara speaker stereonya sangat-sangat berdimensi dan ya saya belum nemu juga yang lebih baik dari ini kualitas suara speakernya. Benar sih. Kalau yang Infinix mah kalau di full bikin full volumenya bikin full agak sedikit pecah gitu. Udah pecah, terus si treble-nya tuh terlalu kasar. Terlalu kasar ya. Jadi mungkin itu satu kelemahan utama dari Infinix ya. Dan ini malah suatu kelebihan utama dari Pocophone. Jadi jomplang banget untuk kualitas suara speaker ini. Kemudian di sini juga udah ada LED notifikasi, di sana belum, coy. Di sini LED notifikasi penting kan kalau ada notifikasi, jadi kita nggak kelewat. Dan near field communication penting buat driver. Udah pulang aja kan siap. Udah gitu ada juga infrared blaster. Kalau ke restoran Padang kalau mau ganti channel di sini bisa. Udah lah, kalau ini mah nggak ada. Dan terakhir kameranya nih Kang. Poco X3 NFC ini nggak kayak kebanyakan kamera-kameranya Xiaomi atau Poco ya. Jadi di sini menurut saya cukup mengejutkan karena biasanya HP-HP Xiaomi dan Poco tuh kalah dari Realme tuh di sektor color science-nya, warnanya. Tapi di Poco X3 NFC ini, Poco X3 NFC ini kameranya galak kan, galak banget, luar biasa. Tapi kalau pas kita tadi tes nih, siang-siang nih. Ini di low light-nya agak bagus yang ini kayaknya. Iya, karena ya itu kalau Infinix memang karakternya terang kan. Jadi kalau misalnya di di kondisi pencahayaan yang cukup itu blown out, jadi terang banget, terlalu terang. Warnanya jadi malah turun ya. Warnanya turun gitu. Tapi memang kalau di kondisi low light, nah itu jadi nilai tambah dari Infinix dibandingkan Poco ya. Tapi ya kan kita juga mau tahu kebanyakan di kondisi yang terang-terang aja, jarang kalau low light low light banget nih, jarang ya. Nanti ada yang nemenin Kang kalau low light kan bahaya. Mending yang terang-terang aja lah fotonya. Jadi overall Poco X3 NFC ini overall ya, ini kameranya sedikit lebih baik daripada Infinix. Gimana videonya? Kalau videonya juga tadi. Kita lihat juga ya. Videonya Infinix tuh agak masih gempa bumi Kang. Ya betul. Gempa bumi baik video 4K-nya terutama ya. Kalau di Full HD kurang lebih sama. Tapi kalau ada perekaman video 4K, Infinix tuh masih goyang. Sedangkan Poco X3 NFC ini bisa lebih stabil hasilnya. Padahal resolusinya 4K loh Kang. Pocophone juga selain videonya lebih stabil dan perekaman mic suaranya juga di Pocophone lebih baik. Oke guys, ini dia contoh perekaman video dari Poco X3 NFC dengan nabrak eta Bangga Pak. Oke guys, ini dia contoh perekaman video dari Poco X3 NFC dengan nabrak eta
Oke guys, jadi ya beberapa kelebihan yang cukup banyak dari Poco X3 NFC ini. Jadi mungkin memang Poco X3 NFC ini tuh nggak sia-sia di hype segitu tingginya. Karena kalau dibandingin Infinix Zero 8 yang tadi, banyak banget ya kelebihannya ya. Seperti kita, ya, seperti kita tadi paparkan. Tapi memang Infinix juga masih punya beberapa kelebihan yang cukup menarik dibandingkan Poco X3 NFC ini. Yang nggak bakal saya kasih tahu di sini. Kalian harus mampir ke channelnya Kang Dadan ini, Gayaphone.com, yang linknya nanti ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi make sure kalian cek juga, oke? Ya udah, sementara gitu aja videonya. Make sure kalian cek link deskripsi di bawah supaya videonya lengkap. Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikau out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.